Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. And how are you today? Udah pada siap belajar kan ya? Oke, ini meeting kedua kita ya. Nah, sebelumnya ada yang mau ditanyakan untuk pertemuan minggu kemarin. Mungkin materinya ada yang belum jelas atau eh, ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita move ke materi selanjutnya ya, yaitu using expression suggestions, request, dan juga instructions. Sebelum dimulai, kita berdoa dulu ya. Let's pray together. Oke, berdoa selesai. Oke, bisa dilihat di sini Miss akan share PPT mengenai materi untuk hari ini ya. Yang pertama ada expression suggestions, yang kedua expression request, yang ketiga ada expression instructions. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, what is the meaning of expression suggestions? Mungkin di sini ada yang udah tahu, bisa dijelaskan. Oke, misalkan langsung jelasin aja ya. Jadi ekspresi sugesti ini merupakan ekspresi untuk memerintahkan seseorang. Meskipun fungsinya untuk memerintahkan, bagaimana penggunaannya kita harus mengerti. Bukan berarti harus kamu ini, kamu ini. Tapi harus menggunakan kata-kata yang sopan. Lalu bagaimana Miss dengan grammarnya? Nah, grammar yang digunakan pada kalimat ini itu nggak sulit ya. Ini mudah, hanya menggunakan grammar yang sangat-sangat sederhana. Biasanya kalimat ini dinyatakan dalam bentuk simple past tense. Ada pula awalan kalimat suggestions yang bisa kalian catat nih. Bisa menggunakan I suggest you to, or let's us, dan lain-lain. Oke, di next slides ada contoh beberapa ekspresi sugesti. Yang pertama ada, how about making ice cream for Rina's birthday? Itu kita mengsuggest ya. Kata sugestinya adalah how about. Lalu ditambah dengan verbnya ada making. Lalu di contoh kedua bisa dilihat di PPT, let us deal with their decisions. Nah, kata sugestinya di sini ada let us, lalu ditambah dengan verb deal. Nah, yang ketiga, I think we should close our books when exam. Di sini kata sugestinya adalah I think, ditambah dengan verbnya yaitu close. Lalu ada kalimat contoh lain seperti yang Miss tadi di awal bilang ya, I suggest. Di sini contoh kalimatnya, I suggest you to not eat this junk food anymore. Di sini kata sugestinya yaitu I suggest you to, ditambah dengan verbnya eat. Oke. Lalu berikutnya ada you should go to the market first and then go to the restaurant. Di sini kata sugestinya ada should, lalu verbnya ada go. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita beralih ke expressing request ya, materi yang kedua. Any question class? Baik, jika tidak ada, kita next slide aja ya. Lalu di slide berikutnya ada responses dari kalimat sugesti tadi. Positive response-nya yaitu kita menerima kalimat sugesti yang diberikan orang lain kepada kita. Contohnya ada alright, okay, sounds great, yes, let's do it, super, it's a great idea, absolutely, dan lain sebagainya. Lalu negative responses, saat kita mereject atau menolak sugesti orang lain kepada kita, apa aja sih? It sounds bad, I do not agree with you, or no thanks. Oke, di next slide-nya ada example of the dialogue. Di sini ya, Miss bacain. Funny, my sister is sick. She has to be in hospital for the next 7 days. What I have to do? Really, she's adore you and you're always nice to her. She likes you. You should come visit her. Nah, di sini ada yang bisa tahu nggak sih di mana letak dari kalimat sugesti dari contoh dialog di PPT ini?
Iya, betul. Contoh kalimat sugestinya ada di you should come visit her. Di situ kalimat sugestinya adalah should, lalu verbnya adalah visit. Oke, jelas ya sampai sini. Kita beralih ke, nah, what is the meaning of expressing request? Apa sih expressing request itu? Expressing request yaitu kumpulan ekspresi atau ungkapan-ungkapan untuk meminta seseorang melakukan sesuatu. Nah, contohnya dalam PPT ini. If it's not too much trouble, blah blah blah, and I'll do the same for you someday, blah blah blah, borrow blah 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 dari seseorang, atau uh, bisakah saya meminjam sesuatu dari Anda? Itu juga bisa ya. Nah, di slide selanjutnya ada responses. Bisa yes, okay, of course, with pleasure, sure, yes, certainly. Untuk menolak kita bisa I'm sorry, but I can't. I'm sorry, but no. Sorry, I'm afraid I can. Itu kalian bisa gunakan saat menolak request dari seseorang. Nah, di sini di slide selanjutnya ada example of the dialogue. Hi Gezi, how are you? Hi Hazel, Alhamdulillah I'm okay. How about you? I'm so fine. Okay. By the way, where will you go, Hazel? I'm going to the Mr. Ali's house, but I don't know where exactly the address. Can you accompany me to go there? Yes, of course. Come on. Nah, di dalam contoh dialog ini bisa kalian lihat expressing request yaitu can you. Di sini Hazel memakai can you accompany me to go there? Bisakah kamu menemani saya untuk pergi ke sana karena saya tidak mengetahui alamat dari rumah Mr. Ali. Gitu, paham ya sampai sini? Oke, lalu the next material is expressing instructions. Oke, wait a minute. Nah, giving instructions. Anybody knows? Okay, given instructions is an expression that used to give or ask somebody to do something that what we want. Nah, ini di instructions ini ada dua form ya. Yang pertama ada command. Dimulai dengan verb dan juga object. Examples: watch out, come here, eat your meal, switch off the phone in class, dan lain sebagainya. Lalu bisa ditambahkan dengan please di sini ya. Please clean your room now. Please wash your hand first. Lalu ada please-nya bisa dipindahkan ke belakang. Please sit down please. Wash this towel please. Lalu ada be dan juga adjective. Example-nya be yourself, be a good boy or girl. Nah, lalu ekspresi yang kedua ini merupakan prohibition. Okay, ini usually we use in the daily life. Seperti don't plus verb infinitive without to. Don't eat the fried chicken in the cupboard. Don't close it. Don't open the door. Lalu ada don't be plus adjective. Don't be noisy, don't be lazy. Oke, paham ya sampai di sini? Lalu ada no plus verb in ini mungkin kebanyakan yang kita tahu ya, seperti no smoking, no swimming, no parking, no fishing. Itu biasanya ada di pinggir-pinggir jalan, atau mungkin kalian pernah lihat di sekitar rumah kalian. Nah, instructions ini biasanya ada dalam paragraf atau buku petunjuk. Nah, misalkan ya di sini example-nya calculating the standard deviations. Nah, di sini ada first put the scores in order down the page. Nah, put itu merupakan instruction, sebuah instruksi si pembaca untuk put the scores in order down the page. Lalu then work out the mean. Nah, itu merupakan sebuah instruksi ya. Nah, ini biasanya kalau petunjuk-petunjuk itu ada di cara merangkai mainan juga bisa, cara memasak itu juga bisa. Tuh. Nah, oke.
Nah, materi kita udah selesai ya untuk meeting kedua hari ini. Kalau ada yang mau ditanyain bisa private chat ke Miss. Kalau ada yang belum jelas. Lalu untuk tugas kalian membuat sebuah dialog untuk expressing suggestions dan juga request. Lalu untuk expressing instructions kalian membuat sebuah langkah-langkah atau petunjuk ya, penggunaan sesuatu atau memasak sesuatu itu terserah kalian, bebas, temanya juga bebas. Oke, sekian kelas pada hari ini. Miss cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.